Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, setelah mendapatkan kucuran dana politik, akhirnya sebentar lagi bisa mewujudkan impian saya untuk memiliki kolam baru yang lebih layak dibandingkan kolam-kolam saya yang sebelumnya. Nah, ini kolam yang saya akan bangun ini di bagian halaman depan rumah saya. Nah, untuk pembangunannya, untuk perencanaannya, desain kolam dan point buildernya segala macam saya kerjasama dengan Ko Faisal dan tim Onelito. Nah, mungkin teman-teman nanya nih, kenapa saya menggunakan jasa point builder ataupun kerjasama desainnya dengan tim Onelito. Walaupun mungkin teman-teman akan nanya lagi nih, Bang kan udah ada basicnya kan, udah tahu kan gitu kan untuk seluk-beluk cara membuat kolam, udah ada basicnya tahu seperti apa pembuatan kolam yang baik, step-step chambernya segala macam, pasti kan sudah tahu. Nah, kenapa tetap menggunakan jasa point builder? Nah, alasan saya yang pertama itu adalah karena saya jarang banget ada di rumah. Saya mungkin kalau kerja itu dalam seminggu itu 3 atau 4 hari saya tuh nggak ada di rumah. Adapun kalau misalnya balik ke rumah, paling cuman ya numpan tidur doang di rumah, habis itu balik lagi keluar kota. Pokoknya dalam seminggu itu biasa cuma sehari atau 2 hari aja di rumah dalam seminggu. Itu makanya sangat jarang banget ada di rumah. Jadi menurut saya sangat kesulitan untuk kontrol apabila saya cuma menggunakan jasa mandor, terus saya yang harus semacam saya harus mandorin sendiri gitu untuk pembuatan kolamnya. Itu saya kesulitannya di situ. Terus yang kedua, saya benar-benar pengen bangun kolam yang proper. Nah, kalau ditanya lagi sih sebenarnya banyak point builder di luar sana yang menurut saya bagus, terus yang kompeten juga. Tapi kenapa saya kerjasama dengan Ko Faisal dan Onelito Team? Karena yang kolam yang saya pengen bangun ini adalah benar-benar proper untuk keeping. Jadi seperti ya as per keeping lah gitu ya maksudnya guys. Jadi saya benar-benar makanya kemarin saya banyak diskusi dengan Ko Faisal tentang sistem filtrasinya segala macam. Nah, akhirnya ini ada beberapa desain yang udah dibuatin oleh Ko Faisal. Pasti ini bagi Ko Faisal ini cukup melelahkan karena kemarin saya udah beberapa kali gonta-ganti desain. Awalnya itu dibuatin seperti ini sama Ko Faisal. Kolam terus ada taman-tamannya. Jadi bagian ini kan bagian halaman depan rumah saya guys ya. Yang bagian ini halaman depan rumah saya. Terus dibuat konsepnya seperti ini. Menurut saya ini cukup bagus. Dari sisi kolam koinnya bisa lebih hidup karena ada tambahan vegetasi tumbuhan. Nah, tapi istri saya protes guys. Nah, istri protes, dia katanya nggak suka ada tumbuhan-tumbuhan segala macam. Jadi dibuat seperti ini. Modelnya industrial banget. Dibuat seperti ini, dibuat desain baru, desain kedua sama Ko Faisal. Ini keren banget yang untuk desain kedua. Mana nih? Nah, dibuat desain seperti ini. Ini tampak dari samping. Nah, ini. Jadi kolam, jadi yang tanaman tadi, yang desain tanaman tadi dihilangin sama sekali. Terus dijadiin semacam paving block aja untuk bagian depannya dan juga untuk nomor rumah dan tempat sampah dibuat seestetik mungkin sama Ko Faisal. Terus bagian chamber di sebelah sisi depan pintu. Nah, seperti ini. Ini carport, kemudian di sini chamber, kemudian di sini trickle filternya, kemudian di sini paving block. Ya, jadi yang taman tadi dihilangin. Nah, setelah diskusi panjang, kalau misalnya diletakkan di sini chambernya, maka orang akan otomatis sering lalu lalang dong di sini. Nah, ini saya yang cerewet kali ini ya guys ya, saya juga salah sih. Setelah menurut saya kalau misalnya orang lalu lalang di sini kurang proper guys ya. Jadi saya minta kan kekurangannya kalau orang lalu lalang di sini guys, pasti
di entah itu alas kaki, entah itu sendal ataupun sepatu, beresiko membawa lumpur ataupun pokoknya kotoran lah gitu ya, bisa aja masuk ke bagian chamber filter. Makanya saya akan minta di bagian sisi teras rumah, saya minta untuk chamber filternya, terus bagian di atas di sini dibuat semacam deck aja gitu, dibuat semacam deck beton kayak gitu-gitu, orang bisa lalu lalang tapi kotoran nggak bisa masuk. Nah, akhirnya setelah itu dibuat desain terbarunya sama Ko Faisal tuh seperti ini guys. Kita perbesar ya. Nah, seperti ini guys ya, dibuat seperti ini. Jadi si chamber filternya di sebelah sini, terus ini deck, jadi kita bisa lalu lalang di sini. Jadi aman lah kalau misalnya bagian sini kalau deck dia tidak akan membuat kotoran ataupun atau lumpur atau dari alas kaki kita akan masuk ke bagian kolam. Nah, pertimbangannya seperti itu. Nah, alhamdulillahnya ini dapat titik temunya sama Ko Faisal. Akhirnya dibuatin seperti ini. Jadi kalau kita perhatiin guys, ini mirip lagi ya dengan kolam saya yang bagian dalam itu. Yang kolam gorong-gorong itu guys ya. Jadi ada decknya lagi di bagian atasnya. Nah, makanya itu saya pikir, wah, ini sama aja kolam gorong-gorong ya, nggak apa-apa lah. Berarti karakteristik kolam yang ada di rumah saya itu harus memang semacam kolam gorong-gorong ya guys ya. Jadi ini saya sebut aja kolam gorong-gorong volume 5.0 ya guys ya. Karena ada lagi bagian gorong-gorongnya. Terus yang kedua juga ini kolamnya cukup imut guys, nggak begitu besar juga. Karena untuk size dari kolam ini itu sekitar 3x2 aja sih sebenarnya, kalau nggak pokoknya more or less seperti itu ya. Untuk bagian kolam utamanya itu 3x2, terus di bagian chamber filternya itu 2 meter kali 1,3 atau 1,4 lah gitu guys. More or less seperti itulah di bagian chambernya. Nah, untuk kedalamannya itu direncanakan sekitar kedalaman air itu 1,3 atau kedalaman totalnya itu sekitar 1,4 atau 1,5. Kedalaman airnya 1,3. Dan bagian chambernya nanti dibuat lebih dalam lagi seperti itu. Nanti kita jelasin lebih detailnya ya. Nah, pokoknya desainnya seperti ini. Trickle filter kita tetap buat karena alasan yang mendasar kenapa kita buatkan trickle filter, karena kolam saya ini cukup imut ya guys ya. Jadi saya juga nanti rencananya akan benar-benar pasti puspakang juga. Jadi ini untuk menambah space media filter biologis aja sih guys menurut saya. Jadi saya tambahin trickle filter. Dan di sini saya tidak buat terlalu tinggi guys. Ini saya cuma buat 3 tingkat aja. Karena kalau misalnya saya buat 5 ataupun lebih dari itu, khawatirnya terlalu noisy guys, terlalu berisik dan bisa-bisa mengganggu tetangga. Jadi ya dengan pertimbangan itu ya udahlah dibuat 3 aja. Terus nanti antaranya kita akan buat jaraknya itu nggak terlalu tinggi untuk bagian luarnya biar nggak terlalu berisik nanti guys pada saat itu sudah running gitu. Terus juga di sini di bagian atas chambernya di sini saya buat saya nanti akan berikan kayu apa ya namanya, kayu ulin lah gitu ya guys ya, biar kita enak untuk nongkrong di bagian terasnya itu guys. Jadi kalau mau buat konten segala macam ya mending kita di bagian terasnya itu. Nah itu. Terus juga nah jadi nanti di bagian belakang dari trickle filternya itu kita akan buat semacam bata roster gitu guys ya. Jadi dibuat semacam partisi gitu, tapi nggak begitu ngeblok gitu kita dengan tetangga, untuk pemanis saja gitu guys ya, untuk kita buat. Nah, bagian luarnya di sini ada kita tambahkan juga gimana ya? Itu sebagai kayak kabinet untuk tempat sampah guys. Jadi bagian sini tuh kita buat semacam kabinet tempat sampah agar nanti
biar manis gitu untuk tempat sampahnya, nggak terlalu ke expose dari luar, tapi aman gitu, jadi nggak kena hujan segala macam, jadi kayak buat semacam kabinet gitu, sekaligus nomor rumah ada di situ. Nah ini kalau dari depan nih bisa kelihatan nih, nah ini kabinet untuk tempat sampahnya. Nah terus bagian depannya tadi itu saya bilang di sini saya pakai paving block nanti, jadi masih ada resapannya gitu ya bagian depannya guys, jadi kita nggak beton full. Nah selain pembuatan kolamnya, saya juga nanti minta tolong untuk dirapikan juga bagian carportnya. Jadi carportnya juga akan dirapikan, kan pasti nanti akan dihancurin juga nih carportnya guys ya, mau nggak mau akan dihancurin. Karena apa? Nanti di bagian carport itu, ini kan pasti di bagian kolam nanti ini kan ada septic tank nih. Ada septic tank di bagian halaman saya, ini akan dipindahin ke carport. Nah, selain pengerjaannya nanti akan dirapiin lagi. Nanti akan dibobok lagi si carportnya, dilubangi untuk dipindahin septic tanknya di bagian carport. Nah, makanya sekalian aja maksudnya di situ kita rapihin bagian carportnya gitu guys. Nah, nanti desainnya seperti ini. Nah, kedalamannya nanti bagian chamber itu akan lebih dalam dibandingkan bagian si kolam utama. Nah, ini tampak atas. Terus nanti dari bottom drainnya masuk ke chamber pertama di sini. Jadi itu semacam gular nanti bentuk U ya guys ya. Nanti chambernya jadi masuk ke sini dulu, chamber pertama untuk sebagai collection chamber. Jadi mekanisnya segala macam di sini. Kemudian menggunakan pembatas chambernya itu nanti saya pakai double wall. Nah, kenapa saya pakai double wall guys? Karena menurut saya pertama itu irit space, kemudian dia untuk mengalir airnya itu lebih maksimal gitu. Jadi kalau menurut saya, ini pendapat pribadi aja guys ya. Kalau menurut saya kalau menggunakan pipa layer ANSA gitu kurang presisi aja guys untuk peletakan media filternya aja gitu. Nah, setelah itu masuk chamber 2, kemudian chamber 3 di sini muter, chamber 4, chamber 5, chamber 6. Kemudian di sini untuk chamber backwash-nya, chamber terakhir. Kontrolnya di sini. Nah, di sini sebelum chamber terakhir chamber backwash, di sini untuk chamber pompa. Nah, pompa nanti dua saluran kita buat, ada untuk sirkulasi yang outputnya langsung masuk ke kolam, kemudian ada yang ditembak ke si trickle filter seperti itu. Saya yakin akan banyak tantangan pada saat nanti proses penggalian. Saya yakin di rumah saya itu kayaknya banyak ranjaunya deh guys ya. Entah itu mungkin kabel listrik lah, septic tank lah, segala macam. Tuh saya yakin itu banyak banget tantangannya di situ. Banyak ranjau-ranjau dan PR yang harus diselesaikan. Saya juga nggak tahu posisi gorong-gorong ada di mana juga. Nah itu kita harus pikirkan juga. Nanti kita nggak tahu nih hasilnya nanti bersihnya di kolam nanti tuh jadinya ukurannya berapa, saya nggak tahu. Mudah-mudahan sih bisa maksimal luasnya guys ya. Nah karena dikasih space dari istri tuh dikasih batasannya di situ aja, halaman depan aja. Carport kita nggak boleh diapa-apain lagi guys untuk dijadiin kolam. Nah itu udah paling maksimal. Ya maklum lah rumahnya kecil guys ya. Jadi menurut saya untuk perencanaan desain segala macam ini salah satu step yang sangat penting pada saat kita ingin membuat kolam. Kenapa saya mengatakan perencanaan itu penting guys? Karena gini, untuk desain ini aja guys, saya udah buat segala macam perencanaan itu sebenarnya udah beberapa bulan yang lalu. Kerjasama udah diskusi banyak sama dengan Ko Faisal. Nah karena kita harus persiapin yang pertama itu adalah budgeting guys. Makanya setelah dari pembuatan desain segala macam perencanaan, akhirnya nanti muncul tuh RAB-nya berapa gitu. Nah itu poin penting yang harus saya siapin. Bukan apa-apa guys, ntar kalau misalnya kita main hajar aja, main bangun segala macam bla 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 bla, tak taunya nggak cukup nanti uangnya untuk menyelesaikan kolamnya, dan juga kalaupun misalnya untuk kolamnya misalnya selesai, tapi untuk membeli media filter dan equipment kolamnya
Gak cukup ya, mundur-mundur juga guys. Jadi wasting time juga di saya untuk kolamnya akan lama nggak beroperasi gitu, nggak langsung running gitu guys. Makanya perencanaan itu menurut saya sangat penting untuk melihat seperti apa nanti jadinya kolam kita, dan juga berapa budgetin yang harus kita siapkan, dan berapa lama spare waktu yang kita harus siapkan dari mulai hari pertama sampai nanti finishing kolamnya, seperti itu. Nah, mungkin itu dari saya. Tetap ikuti proses pembuatan kolam gorong-gorong volume 5.0 di rumah saya. Jadi tetap dukung ya guys, tetap support ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam koin untuk persahabatan.